Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Wahyu Rahmanisa Fitri. Dan saya Muhammad Bintang Abiyu. Dan saya Muhammad Tarif Mubin Wardi. Kami dari kelompok 3 kelas C1. Kami akan melakukan wawancara untuk di masyarakat sekitar tentang gimana dampak positif negatif kelapa sawit. Oke, sekarang kita akan coba mewawancarai orang di sekitar sini tentang tanggapannya tentang kelapa sawit. Ikut. Kak, permisi Kak. Oh ya. Boleh kita minta waktunya sebentar? Oh ya bisa. Ya, kita ingin tanya-tanya sedikit nih tentang kelapa sawit Indonesia. Ya. Gimana tanggapan Kakak tentang Indonesia yang melarang ekspor kelapa sawit ke beberapa negara? Wah, kalau misalkan untuk diekspor ke beberapa negara sih itu kalau dari saya kurang setuju sih. Karena mengakibatkan kenaikan pasar global ya terhadap negara ini yang bisa menyebabkan kenaikan harga tentunya di pasar nasional kita. Kemudian dampak yang lain juga untuk masyarakat juga mungkin membutuhkan cukup biaya gitu, yang lebih untuk ya membeli barang-barang misalnya gitu kan yang akan diekspor dari Ya, luar negeri ya. Mungkin kebanyakan minyak sawit yang diekspor jadinya di Indonesia minyak sawitnya jadi mahal gitu ya. Iya, begitu jadi kurang lebih langka. maksudnya. Iya. Oke, bisa kita lanjutkan pertanyaannya Kak sedikit saja. Gimana tanggapan Kakak tentang Eropa yang menolak mengekspor kelapa sawit Indonesia? Tentang Eropa yang menolak mengekspor kelapa sawit Indonesia ya. Menurut saya sih itu salah satu kerugian yang besar ya bagi Eropa karena di negara kita ini gila bisa dibilang sih kelapa sawitnya sangat melimpah dan sangat-sangat berkualitas tentunya ya. Kalau misalkan ditolak sama Eropa sih menurut saya itu salah satu hal yang Sangat merugikan bagi Eropa. Iya, merugikan tapi sih bagi menguntungkan untuk Indonesia. Iya, dan menguntungkan untuk negara kita tentunya. Terus kan katanya Eropa menolak ekspor kelapa sawit karena tidak ramah lingkungan. Gimana pendapat Anda tentang itu? Untuk tidak ramah lingkungan sih kan bisa menggunakan alternatif yang lain ya. Tadi kan udah kita wawancarai orang pertama, berikutnya kita akan mewawancari orang kedua tentang kelapa sawit. Oke. Permisi Kak. Ya. Mungkin boleh tanya dulu, kita mau tanya sedikit tentang kelapa sawit boleh? Oh boleh silakan. Terus mungkin namanya dulu Kakak dengan siapa? Perkenalkan nama saya Suhdi. Iya, Kak Suhdi ya. Ya. Terus kita tanya-tanya sedikit ya tentang kelapa sawit Indonesia. Ya boleh. Terus menurut Kakak gimana sih tanggapan Kakak tentang Indonesia yang melarang ekspor kelapa sawit ke beberapa negara? Tanggapan saya terkait dengan hal itu, menurut saya Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat. Kenapa? Karena di akhir-akhir sebelumnya kan sudah pernah kita rasakan juga terkait dengan bagaimana harga minyak ya, minyak hasil goreng. dari kelapa sawit ini yang harganya itu tinggi sekali. cukup tinggi. Nah, jadi kalau misalkan Indonesia mengimpor kelapa sawit keluar, secara otomatis kita akan kekurangan ya. Kekurangan. Jadinya itu yang menyebabkan harga minyak ini menjadi tinggi. Dan itu sih menurut saya sudah tepat sekali langkah Indonesia. Masyarakat juga Iya, ya untuk iya. membantu masyarakat sekitar. Terus kan kemarin juga Eropa nggak mau nih. Eropa menolak ekspor kelapa sawit Indonesia. Eropa menolak kelapa sawit Indonesia. Gimana tanggapan Kakak tentang itu? Tentang Eropa yang menolak kelapa sawit Indonesia? Tanggapan saya mengenai itu ya, kalau bagi saya Eropa itu rugi sih. Ya, kenapa saya katakan rugi? Karena sejatinya kelapa sawit ini dia itu bagus sekali kalau dijadikan sebagai minyak goreng ya. Berbeda dengan kelapa ya. Kalau kelapa itu hasilnya mungkin tidak sebagus atau tidak semaksimal dengan kelapa sawit. Nah, terkait dengan permasalahannya mungkin yang mengatakan bahwa kelapa sawit ini dapat mencemari lingkungan ya tergantung bagaimana kita pengolahannya sih ya. Kalau terkait dengan pencemaran lingkungan itu, kalau kita penanganannya baik ya nggak akan tercemar gitu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Ada dampak positif dan negatifnya tergantung bagaimana pengolahannya. Terus kan tadi
Gimana tanggapannya tuh kan, karena katanya Eropa itu kelapa sawit itu tidak ramah lingkungan. Gimana tuh pendapatnya tentang kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan? Kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Ya, kalau pendapat saya tentang itu ya kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya itu semua tergantung dari bagaimana cara kita pengolahannya ya. Bagaimana cara kita menangani limbahnya. Yang namanya perindustrian kan pasti dia menghasilkan limbah. Nah, tentu balik lagi ke produsennya. Kalau dia bisa mengolah limbah itu dengan baik, justru itu menguntungkan seharusnya untuk Eropa, ya kan. Tapi kalau dia tidak bisa mengolah dengan maksimal, ya maka pantas dikatakan itu akan mencemari lingkungan. Terima kasih Kak. Sama-sama, Makasih. iya. Sama-sama. Ya. Misi Mbak, bisa minta waktu nih sebentar? Dengan Mbak siapa? Mbak Widya. Saya Ayu. Ya. Kita tanya-tanya sedikit ya tentang kelapa sawit Indonesia. Menurut Mbak nih, gimana tanggapannya tentang Indonesia yang melarang mengekspor minyak sawit ke beberapa negara? Gimana tanggapannya tuh? Menurut saya sih kan akhir-akhir ini pasokan minyak sawit Kelapa sawit, iya, iya. minyak kelapa sawit di Indonesia kan lagi lagi sedikit-sediknya dah maksudku susah dicari. Iya, susah dicari. Ya itu sih, mungkin itu aja yang saya tahu. Jadinya Indonesia mungkin lagi kekurangan kelapa sawit ya, makanya tidak diekspor lagi ke negara lain. Oke, terus kita tambah lagi pertanyaannya sedikit saja tentang bagaimana nih tanggapan Mbak tentang Eropa nih yang menolak mengekspor kelapa sawit Indonesia. Gimana tuh menurut Mbak? Menurut tanggapan saya aja ya. Itu tuh menguntungkan bagi Indonesia. Soalnya makin apa ya, intinya pembeliannya tuh makin murah ya, makin rendah, pengeksporannya makin murah harganya di sini. Iya, di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri bakal lebih banyak kelapa sawitnya kan. Iya, terus katanya Eropa tuh kenapa tidak menggunakan kelapa sawit lagi, karena kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Gimana tuh tanggapan Mbak? Apa menurut benar saya- kelapa sawit tidak ramah lingkungan? Menurut saya tergantung siapa yang ngolah ya, tergantung pengolahannya juga. Itu saja. Gimana ya yang ngolahnya, petaninya, apakah dia mengolahnya dengan baik atau tidak mungkin. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak. Oke, itu dia tadi wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.